Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Hartono Motor Channel. Oke, bagaimana kabar sahabat semuanya, sahabat YouTube, sahabat subscribe dan pemirsa YouTube? Salam otomotif. Oke, di sini saya akan memberikan tips perbaikan aki dengan cara merangsang sel aki dengan menggunakan metode elektronik atau elektrikal. Oke, sahabat, simak video saya. Bagaimana cara saya untuk memperbaiki aki, sharing berbagai pengalaman tentang servis aki yang selama ini saya dalami selama hampir 8 tahun, sahabat. Oke, simak video saya, terus berkarya, jangan lupa makan, jaga kesehatan, dan ngopi. Oke teman-teman, ini saya akan melakukan proses desulfator. Oke, ini alat desulfatornya. Oke, kita tancapkan yang hitam ini ke negatif, terus yang merah ke positif. Oke, desulfator ini menimbulkan percikan kecil jika kita sambungkan. Ini teman-teman. Nah, ini desulfator ini cara kerjanya adalah tegangan di antara 30 sampai 60 volt, tapi pengurangan dari arus tapi kecil sekali, tidak merusak aki teman-teman. Ini tujuannya agar sel kerak-kerak yang menempel pada sel-sel aki itu menjadi rontok, dan sudah voltasenya turun nanti kita lakukan pengecasan lagi teman-teman. Oke, sahabat. Oke teman-teman, sahabat otomotif, di sini saya telah melakukan proses desulfator atau perangsang gelombang elektromagnetik dari rangkaian desulfator ini. Ini saya pasang hampir kurang lebih 4 jam teman-teman. Oke, ini untuk rangkaiannya, teman-teman bisa dilihat. Saya lepas dulu. Oke, ini saya menggunakan induktor, bisa dilihat induktor, dan ini sekringnya saya menggunakan IC55. Teman-teman bisa sharing rangkaian desulfator di Google, desulfator sirkuit. Oke, bisa dilihat teman-teman ya. Oke, saya taruh dulu. Oke, di sini saya melakukan proses desulfator ini hampir kurang lebih 4 jam. Di sini voltasenya turun tadi di angka 12,40 volt. Oke, di sini akan saya membuka dari aki ini bagian sini. Bentar, saya lepas dulu. Saya buka bagian sini. Oke, sini saya buka pakai gergaji besi. Terus kita bisa melihat dari hasil proses desulfatornya atau reaksi dari sel akinya terhadap dari hasil proses desulfator, apakah sel-selnya kerak yang ada di selnya itu rontok, sahabat. Oke, saya akan menggergaji dengan menggunakan gergaji besi sebelah sini, di samping yang penutupnya. Oke, kurang lebih 1/4 cm dari penutup aki ini. Oke, saya gergaji dulu.
Oke, saya akan menggergaji bagian samping sahabat teman-teman. Oke, bagian samping gini gergaji, bisa dilihat ya. Oke, saya telah menggergaji dari kakinya ini. Oke, saya buka. Oke, teman-teman bisa lihat ini ada sel warna putih ini sudah rontok dan warna selnya menjadi abu-abu. Ini dari selnya ini yang plat timah ini menjadi abu-abu, tajinya putih karena proses desulfator. Oke, ini biasanya aki kayak gini itu kendalanya itu jarang dipakai kendaraannya, atau akinya ini lama standby atau ditaruh dalam jangka waktu yang lama. Biasanya terjadi sulfur atau penumpukan sulfur atau warna putih pada plat aki yang menyebabkan tidak bisa menerima arus dari pengecasan. Oke, saya bersihkan dulu. Ini dari selnya saya cuci dulu. Oke, teman-teman, sudah saya cuci. Oke, ini ada bekasnya dari warna putih sulfurnya. Ini sudah mulai rontok atau hilang. Ini sudah hilang, sebelah sini menjadi abu-abu. Ini yang menyebabkan warna putih ini sel aki tidak bisa menyimpan arus listrik. Oke, saya akan menambahkan air aki warna putih ke dalam selnya ini. Oke, saya tambahkan sedikit aja di atas selnya biar nanti tidak tumpah saat dipakai di kendaraan. Oke, ini teman-teman. Oke, gini. Oke, sudah cukup. Ini kita tes pakai lampu jok kecil. Ini nyambung teman-teman, berarti selnya ini masih menyambung semua, dan kita tinggal melakukan pengecasan ulang agar bisa kembali normal lagi atau arusnya menjadi besar lagi, karena dari sel-selnya ini sudah bersih. Oke, saya akan menutup ini menggunakan lem lilin. Oke, teman-teman, sahabat semuanya. Oke, di sini saya akan mengelem pakai lem lilin untuk merekatkan dari penutupnya ini. Usahakan teman-teman pakai tisu, sahabat semuanya, untuk menghindari atau mengurangi percikan dari air aki, karena air aki itu kalau terkena kulit sangat gatal sekali atau iritasi. Ini terus kita kasih lem lilin di sini. Oke, saya tutup ini. Oke, kita tahan sampai ini tutupnya yang digergaji tadi sudah menyatu. Oke, di sini saya akan menyodar bagian yang sini. Oke, dengan solder ini teman-teman, sahabat semuanya, kita solder pinggir dulu, kita tekan sama yang sini, kita tekan, kemudian kita ratakan sini. Oke, sudah saya solder, saya ratakan, kemudian saya kasih lem lilin supaya nanti
dalam pemakaian atau pengecasan air akinya tidak keluar dari bekas yang kita gergaji tadi, teman-teman sahabat semuanya. Oke, begini kita ratakan ini. Oke, sudah saya ratakan, saya kira sudah menutup dengan rapat. Oke, saya solder sebelah sampingnya sini, teman-teman. Oke, sini sampai sini, di sebelahnya juga sampingnya. Oke, sudah saya lakukan penyolderan dengan lem lilin untuk menutup yang bekas digergaji tadi, teman-teman. Oke, ini dirasa sudah kering atau sudah mengeras dari lemnya. Kita akan mengecas dari baterai ini atau aki ini. Kalau teman-teman langsung dipasang kendaraan bisa langsung dipasang, jarak sekitar 5 km baterainya sudah penuh dan bisa digunakan. Oke, saya lakukan pengecasan, teman-teman. Oke, saya akan melakukan pengecasan. Saya pasang jabit akinya, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Ini, teman-teman. Oke, itu sudah tersambung. Oke, saya nyalakan. Oke, teman-teman, ya, bisa lihat ini ampernya masih sekitar 2 ampere dari pengecasan. Ini angka 2. Oke. Untuk aki yang 3,5 Ah ini sebaiknya pengecasan itu di pengecasan kurang dari 2 ampere. Pengecasan lebih lama itu lebih bagus, dan hasil dari penyerapan arusnya itu bisa lebih maksimal atau lebih besar. Tapi kalau pengecasan terlalu besar, di atas 5 ampere atau 5 ampere 3 ampere, di atasnya 3 ampere, itu cepat full, tapi dari arusnya itu atau penyimpanan arusnya itu kecil, kurang maksimal. Jadi untuk pengecasan itu lebih lama, arus kecil itu lebih bagus, teman-teman. Itu dari pengalaman saya. Oke, teman-teman, demikian video dari saya, tutorial saya tentang perbaikan aki sistem elektrikal. Semoga teman-teman dengan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, sharing pengalaman saya. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sukses dari Hartono Motor Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.